Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Yang Maha Kasih Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kembali kami datang kepadamu. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir memberikan pertolongan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Pada saat ini diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tantangan dalam mengasihi. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kasih merupakan pengajaran dari Yesus dan merupakan dasar keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Di dalam surat Roma, Paulus menekankan mengenai kasih dalam kehidupan orang Kristen. Namun uniknya saudara-saudara, ada kaitannya dengan hutang. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mengapa saudara-saudara kasih dikatakan sebagai hutang? Roma 13 ayat 8 merupakan ayat peralihan atau transisi dari kewajiban orang Kristen terhadap pemerintah yang memiliki otoritas untuk menerima hormat dan menjalankan rencana Allah sebagai penguasa.
kita wajib membayar pajak dan juga pembayaran-pembayaran yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang hidup dalam sebuah pemerintahan. Pembayaran atau kewajiban itu harus dipenuhi juga oleh orang Kristen, sehingga tidak menjadi batu sandungan ataupun nama yang kurang baik sebagai anak-anak Allah. Artinya kewajiban finansial dan moral ini juga harus dilaksanakan semua orang Kristen di lingkup sosial dimanapun dia berada. Selanjutnya saudara-saudara, bagaimana kemudian kasih difahami menjadi sebuah hutang kepada setiap orang? Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Ada sebuah peribahasa, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibayar mati. Artinya adalah kebaikan seseorang hendaknya selalu diingat, karena budi baik orang tidak dapat dinilai dengan uang. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Siddhartha Gautama berkata, being thankful to all, but grateful only to the one within that reflects in all things outside. Hanya saudara-saudara, menarik sekali wajangan tersebut, bahwa kita perlu berterima kasih pada semua makhluk. Namun grateful atau terima kasih yang sangat dalam hanya kepada Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena kita berhutang kasih kepada Tuhan. Kata hutang dalam Roma 13 ayat 8 adalah apele, berhubungan dengan arti kewajiban. Dan saudara-saudara, apakah kemudian kita tidak boleh meminjam sesuatu? Menurut Alkitab, saudara-saudara, meminjam adalah sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya dalam Matius 5 ayat yang 42, demikian firman Tuhan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bahkan dalam Matius 21 ayat 1-3, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Yesus saja, saudara-saudara, dalam konteks itu meminjam keledai. Dalam Roma 1 ayat 14-15, demikian firman Tuhan. Aku, yaitu Paulus, berhutang baik kepada orang Yahudi, orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Di sini saudara-saudara, Paulus juga berhutang. Namun bukan hutang materi, tetapi hutang memberitakan Injil. Jadi perintah ini bukanlah larangan bagi orang Kristen untuk melakukan suatu pinjaman finansial misalnya, tetapi sebuah tuntutan agar orang Kristen membayar setiap bentuk hutang yang telah mereka lakukan sesuai dengan persyaratan yang sudah dibuat dalam kontrak. Lalu kata kerja apelo digunakan pula sebagai perintah dalam lingkup moral agar setiap orang Kristen memenuhi tanggung jawabnya mengasihi sesama. Misalnya yang ada dalam firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37-40 tentang hukum kasih. Barang siapa yang telah menerima kasih Allah, wajib mengasihi sesamanya sama seperti Kristus. Tuntutan saling mengasihi ini disebut juga hutang kasih. Hutang kasih bukan membalas perbuatan kasih, melainkan mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi. Apa contohnya? Yesus memberikan contoh misalnya dalam Matius 20 ayat 30-34. Demikian firman Tuhan. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru,
"Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Di sini kita simpulkan, saudara-saudara, orang banyak tidak mengasihi mereka, tidak suka dengan mereka. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Artinya, saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus ini menjadi cerminan bahwa Yesus mengasihi orang yang tidak dikasihi oleh sesamanya. Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Dan kasih Allah adalah gambar Allah di dalam jiwa. Apabila ada kasih, jiwa akan dibentuk dengan baik, dan hati dilayakkan untuk melakukan setiap pekerjaan yang mulia. Yesus mengajari kita dengan tindakan-tindakannya untuk mengasihi yang tidak dikasihi, meraih yang disingkirkan, menolong yang diabaikan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka kasih yang demikian adalah balas jasa. Balas jasa tidak didasarkan pada kasih yang benar. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Matius 5 ayat 46 berbicara demikian. "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Jadi untuk mengenal kedalaman kasih yang sesungguhnya, kita perlu mengenal tahapan kasih atau tingkatan kasih, meskipun setiap tahap itu menyatakan kasih dengan mutu yang berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama, saudara-saudara, kasih itu tidak berbuat jahat kepada orang lain. Misalnya dalam 3 Yohanes 1 ayat 11, demikian firman Tuhan. "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Atau dalam Matius 7 ayat 12, demikian firman Tuhan. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yang berikutnya, saudara-saudara, kasih dapat mencegah orang lain untuk berbuat jahat. Pencegahan terhadap penyebaran kejahatan adalah tindakan yang baik. Baik kejahatan secara verbal maupun perbuatan. Yang berikutnya, saudara-saudara, kasih itu ternyata murah hati. Misalnya, saudara-saudara, pelayanan sosial yang sering kita lakukan berupa pemberian makanan dan minuman adalah tipe perbuatan kasih pada tahap ini, supaya orang tidak berbuat jahat pada tetangganya. Namun pelayanan model demikian bisa menciptakan sikap ketergantungan dari orang yang tidak mampu kepada mereka yang berada atau yang mampu. Apakah kasih yang demikian tidak boleh dilakukan? Boleh. Tapi apakah kasih orang Kristen hanya berhenti pada tahap ini? Tentu tidak. Bukankah banyak orang yang beriman lain juga melakukan hal yang sama? Yang berikutnya, saudara-saudara, kasih itu mengampuni, meniadakan kejahatan. Perbuatan kasih pada tahap ini dapat mengadakan penyembuhan mental dan rohani, dapat memberdayakan orang lain untuk memiliki hidup yang lebih baik dan lebih benar. Melayani mereka yang dipenjara misalnya, ini adalah salah satu model dari kasih ini. Dan gereja Tuhan perlu menciptakan wadah restorasi dan hal-hal yang bisa dikembangkan untuk meminimalkan kejahatan dalam masyarakat. Selanjutnya, saudara-saudara, kasih itu ternyata bisa membuat orang berada di dalam kehidupan yang lebih baik. Dan itu membutuhkan
sikap yang luar biasa dari kita, yaitu mengasihi musuh. Kasih yang paling sulit dalam kehidupan orang berdosa, dalam kehidupan kita, adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang sangat kita benci. Tapi kasih yang demikian, bila dipraktekkan, tidak mustahil dapat mengubah hati orang yang jahat menjadi baik. Kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menyampaikan kewajiban orang percaya, yaitu kepada kita sekalian secara permanen, bahwa kita berhutang kepada Kristus dalam Roma 8 ayat 12. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hutang kepada Kristus artinya Kristus memberikan sesuatu kepada kita, memberikan kasihnya kepada kita. Satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan kasih itu yaitu dengan mengasihi sesama. Meskipun Kristus tidak meminta apa-apa, tapi kita diajarkan oleh Kristus untuk mengasihi sesama kita. Apapun yang kita lakukan untuk Kristus tidak akan pernah dapat sebanding dengan kasih yang pernah dilakukannya kepada kita. Kita sebenarnya tidak dapat membayar apapun terhadap anugerah atau kasih Kristus ini. Sekarang saudara-saudara yang Tuhan kasih, untuk membuktikan bahwa kasih adalah pemenuhan hukum Taurat seperti yang dikatakan Paulus, maka Paulus menyampaikan beberapa aturan tertentu. Ia menyebutkan dalam perikop yang kita baca tadi, secara khusus 5 perintah terakhir dari 10 perintah yang dipandangnya terangkum dalam hukum kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, sekali lagi kita diingatkan melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Hutang yang dimaksud bukan dalam pengertian daging, tetapi berhutang kasih. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak menasihati saudaranya yang dilihatnya, tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi mengasihi adalah bukti bahwa kita ini berasal dari Allah dan mengenal Allah. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata firman Tuhan, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, dalam Yohanes 13 ayat 35. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah tantangan kasih. Setelah kita ketahui, apakah kita sudah melakukan semua itu? Jika belum, berarti kita masih memiliki hutang kasih yang harus segera dibayar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Kemudian nanti kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan penuh rasa syukur kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami sekalian bahwa sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang berhutang kasih kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kami untuk mengasihi sesama kami. Biarlah ya Tuhan, dengan itu semua kami menjadi orang-orang yang tak lupa akan tugas dan kewajiban kami itu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati supaya persekutuan yang dibangun ini berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami, berikan kepada kami suasana keluarga yang menyenangkan, yang harmonis, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan gereja. Berkatilah kami ketika bersama-sama bersekutu dalam gereja. Tuhan tolong para pemimpin umat-Mu, pendeta, majelis jemaat. Tuhan berkati supaya semua yang dikerjakan bisa menolong kami untuk bersama-sama menghayati iman percaya pada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang kami masih harus hadapi, kami berdoa Engkau berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kemampuan untuk bersikap dengan bijaksana dalam melakukan segala sesuatu supaya kami terhindar dari sakit penyakit. Bantulah negeri ini, bantulah dunia ini ya Bapa, supaya kami segera menemukan obat yang merupakan anti dari virus ini, agar suasana yang kami hayati, kami ikuti di kemudian hari, bisa kami lakukan dengan baik. Bapa dalam surga, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Segenap permohonan ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.